dari kelompok B10 dengan anggota Lual Yosia Aryaswan, Alia Zahra Nindita, Ananda Salma Naurani, Siti Syalma Zafira. Maulana Elfasa Anatsir. Selamat menyaksikan. Sejak awal mula, dunia dan isinya yang beragam berjalan sesuai jalurnya yang kompleks, dan manusia selalu mencari satu hal yang mengatur semuanya agar tidak saling bertabrakan. Kita membayangkan adanya kekuatan transenden atau greater power yang mengatur agar dunia tetap berjalan teratur. Konsep inilah yang kemudian dipahami sebagai sistem kepercayaan, yaitu keyakinan pada sesuatu yang lebih besar dari manusia. Secara etimologis, istilah agama berasal dari bahasa Sanskerta a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Oleh karena itu, agama dimaknai sebagai sesuatu yang mengarah manusia pada keteraturan dan tatanan hidup, mencegah kekacauan. Namun, agama lebih besar dari sekedar definisi. Ia adalah seperangkap ajaran, baik yang diyakini berasal dari wahyu Tuhan maupun hasil refleksi mendalam manusia, yang mencakup dimensi keyakinan, praktik ibadah, dan norma moral. Ia memberikan jawaban atas persoalan ketidakadilan dan makna penderitaan. Kemudian, ada elemen sistem kepercayaan. Ini adalah kombinasi dari aturan dan keyakinan bahwa sesuatu itu nyata. Sistem ini menjadi dasar bagi individu dalam mengambil keputusan dan menafsirkan realitas. Seperti yang dicatat oleh Fishbein dan Ajzen, kepercayaan adalah inti dari perilaku manusia, baik melalui lensa Islam yang menunjuk manusia sebagai khalifah, kekristenan yang melihat manusia sebagai pelayan alam, maupun Buddha yang menekankan keharmonisan manusia terikat oleh komitmen untuk menjaga bumi demi tujuan yang lebih besar. Sementara para penganut melihat ke langit, ilmuwan sosial justru melihat kepada para penganutnya. Untuk memahami peran agama dalam masyarakat, kita perlu melihat dari 3 lensa yang berbeda, yaitu antropologi, sosiologi, dan teori kritis. Dalam antropologi, Clifford Geertz memandang agama sebagai salah satu fenomena budaya, juga sebuah sistem simbol yang membantu manusia dalam memahami realitas, sekaligus sebagai pedoman dalam bertindak. Sementara dalam sosiologi, Emil Durkheim lewat bukunya The Elementary Forms of Religious Life menjelaskan agama sebagai sistem kepercayaan dan praktik yang berkaitan dengan hal-hal sakral. Baginya, agama berfungsi sebagai cerminan dan penguat masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, Karl Marx menawarkan pandangan yang kritis. Baginya, agama muncul dari penderitaan dan kondisi sosial yang menekan. Karena itu, ia menyebut agama sebagai candu rakyat atau opium of the people. Meski memberi ketenangan, agama juga menumbuhkan kepasifan, sehingga masyarakat cenderung menerima ketidakadilan dan eksploitasi karena terbuai janji-janji transdental. Terlepas dari lensa teoritis yang digunakan, setiap agama dibangun di atas komponen-komponen tertentu. Like, Killer, dan Calhoun mengidentifikasi dasar-dasar ini sebagai kepercayaan pada kekuatan luar, simbol sebagai tanda pengenal, praktik atau ibadah, pemeluk atau jemaah, dan pengalaman keagamaan, yaitu kesadaran subjektif atau spiritual awakening individu. Namun, bagaimana komponen-komponen ini berfungsi dalam kehidupan sosial kita sehari-hari? Pertama, agama menciptakan identitas dan solidaritas. Ia membedakan satu kelompok dengan kelompok lain dan memperkuat kohesi sosial melalui ritual bersama. Seperti yang ditekankan oleh Durkheim, agama berfungsi sebagai lem sosial yang menyatukan individu. Kedua, agama mengatur struktur sosial. Ia menentukan peran individu seperti hierarki dalam pernikahan antara suami dan istri. Max Weber dalam Ekonomi dan Society menyebutkan bahwa hierarki agama ini bersifat mengikat. Terakhir, agama berfungsi sebagai sumber legitimasi dan alat politik. Ia mengajarkan nilai baik dan buruk melalui kitab suci. Konsekuensinya, agama sering digunakan sebagai alat politik untuk mengambil dukungan massa dan memberikan legitimasi pada kekuasaan negara. Agama dan negara akan selalu bersinggungan dengan sistem politik. Ada 3 jenis. Pertama, negara sekuler, seperti Prancis atau Amerika Serikat yang memisahkan urusan agama dari pemerintahan untuk menjaga netralitas. Yang kedua, ada negara dengan agama resmi, seperti Inggris atau Arab Saudi, di mana agama tertentu memiliki kedudukan istimewa dalam konstitusi. Dan yang ketiga, ada negara pluralis, seperti Indonesia, di mana negara tersebut mengakui keberagaman secara resmi tanpa menetapkan satu agama yang negara dan berdasarkan prinsip seperti Pancasila. Di era kontemporer, dinamika berubah. Kita menyaksikan kebangkitan dari berbagai gerakan-gerakan. Contohnya, fundamentalisme, gerakan menuntut ketaatan mutlak pada teks asli dan menolak interpretasi modern.
Namun, kita juga melihat globalisasi agama. Melalui diaspora dan teknologi, agama menyebar melintasi batas negara sebagai bentuk soft power. Namun, visibilitas global ini memiliki sisi gelap bagi minoritas. Contohnya adalah kasus 911 di Amerika Serikat yang mengakibatkan umat muslim di seluruh dunia terpojok dan menjadi korban marginalisasi. Ini membawa kita ke batas akhir hubungan internasional. Agama tidak lagi dipandang sekadar isu domestik, tetapi sebagai faktor penting dalam dinamika global. Melalui lensa konstruktivisme, kita melihat bahwa identitas religius membentuk kepentingan dan perilaku negara. Identitas ini menentukan aliansi dan persepsi ancaman. Kita melihat ini dalam kebijakan luar negeri, misalnya Vatikan memanfaatkan otoritas moralnya untuk agenda perdamaian global, sementara Indonesia menegaskan posisinya dalam isu Palestina melalui organisasi kerja. Dampaknya bagaikan pedang bermata dua. Agama bisa memicu konflik dan diskriminasi jika dimanfaatkan untuk politik identitas. Namun, ia juga bisa menjadi sumber perdamaian, solidaritas lintas negara, serta diplomasi moral. Kesimpulannya, agama lebih dari sekedar tempat perlindungan spiritual. Ia adalah mekanisme sosial yang mendefinisikan siapa kita, mengatur masyarakat kita, dan mempengaruhi perilaku negara-negara. Untuk memahami masa depan politik global, kita tidak bisa mengabaikan kekuatan iman. Ia tetap menjadi variabel independen yang vital, yang mampu memecah belah dunia atau menyatukan dunia. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat.